sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Pemirsa Tale Trias Info, semula petani disebut identik dengan lumpur dan miskin. Tetapi di areal ini, anggapan itu telah diubah oleh Pak Bambang Irawan yang tergabung dengan kelompok tani tunas remaja menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Di areal pertanian ini mereka ingin menyulap sebuah cita-cita besar ataupun obsesi besar, ingin menjadikannya menjadi lahan agropolitan. Agropolitan itu seperti apa Pak? Cita-citanya Pak Bambang Irawan? Kami dengan cita-cita untuk warga kami, khususnya para anggota kelompok tani tunas remaja itu akan ke depan menciptakan Mina Agropolitan. Ini terintegrasinya dari sistem perikanan dan pertanian, hortikultura maupun tanaman pangan. Jadi ketika tanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya itu ketika jadi agropolitan, petani bisa jual langsung kepada para pembeli. Jadi memotong rantai distribusi. Ini untuk mempercepat jadi petani ini langsung memberikan manfaatnya. Ketika jual sayuran nggak terlalu murah, ketika beli sayuran juga nggak terlalu mahal. Jadi petani pun sekarang harus memiliki jiwa bisnis entrepreneur ya Pak? Ya, entrepreneur ya. Petani itu harus memiliki jiwa bisnis. Jadi jangan hanya sekedar untuk bercocok tanam ya. Untuk tanam dan makan, karena kebutuhan dari petani itu banyak, bisa untuk menyekolahkan anak, ya, untuk kebutuhan lain-lainnya yang kembali lagi itu kesejahteraan dari petani. Dan lahan itu katanya tidak boleh nganggur. Ya betul. Itu gimana Bu? Kami ini kelompok tani tunas remaja punya komitmen nganti nganggur. Jadi lahan itu tidak boleh nganggur, harus aktif terus. Jadi tidak ada namanya istilah nganggur bagi kami. Contoh di areal ini apa? Katanya pada musim rendeng, Ya. gadu, padi, horti Ya. atau palawija ya. Jadi setelah musim rendeng, tanam padi, musim gadu, tanam padi, setelah itu ada waktu 3 bulan sampai dengan waktu 4 bulan kita isi untuk tanaman pangan. Contohnya jagung, ubi jalar, ada cabai juga, ada daun bawang, ada tanaman ini toga, tapi Kacang tanah juga ya. kacang tanah, macam-macam. Jadi untuk minimal untuk kebutuhan kita dulu di Rumah tangga jangan lagi keluar Iya, uang betul. hasil menjual gabah untuk beli cabai, Betul. untuk beli sayuran. Betul. Malah dibawa ke pasar kecamatan. Iya. Ya kan? Dan pernah nggak Pak, harga cabai lagi jatuh, jangan langsung putus asa karena harga semangka naik atau Iya. harga komoditas lain naik. Gimana itu Pak? Kemarin kita tanam semangka, cabai, dan melon juga tomat itu dalam 1 rupiah media tanam. Dengan ketika harga cabai di harga 8.000, kita dapat semangka di harga 4.600. Artinya kerugian cabai bisa ditutupi oleh keuntungan 3 tanaman, yaitu melon, semangka, dan tomat. Kelompok tani tunas remaja ini problemnya gimana Pak? Coba sebut. Kelompok tani tunas remaja berdiri tahun 2005 di Pekan Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi mendapat lisensi legalitas dari Dinas Pertanian pada tahun 2011. Dari 2011 setelah ada bimbingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu melalui PPL-nya, kita bergiat terus untuk melaksanakan program-program pemerintah yang sudah dijalankan. Oke, saksikan bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Pak Bambang Irawan. Saat ini saya Erman Tale Daulay berada di areal pertanian maju yang digarap oleh kelompok tani tunas remaja bersama anggotanya Bapak Bambang Irawan dan ditemani juga Ibu Kabid PSP Dinas Pertanian Pemkab Pringsewu Lampung. Kami akan bercerita soal penggarapan lahan pertanian maju ini yang dikelola oleh grup kelompok tani tunas remaja, di mana mereka ini dalam setahun
bisa menggarap 3 kali bercocok tanam, yaitu musim rendeng padi, musim gaduh padi, dan musim ketiga bisa hortikultura, palawija ataupun tanaman pangan lainnya. Pak Bambang Irawan, bisa dijelaskan nggak soal potensi penggarapan lahan semangka ini? Bisa diceritakan nggak ini berapa luasnya, bagaimana potensi bisnisnya? Silakan Pak Bambang Irawan. Ya, untuk tanam semangka atau tanam hortikultura setelah musim rendeng dan musim gaduh, ya, itu kita manfaatkan waktu di saat musim panas. Ya. Musim panas itu untuk semangka itu bagus sekali dikarenakan semangka tidak membutuhkan kadar air yang tinggi. Ya. Jadi kita bisa menggunakan sarana air yang ada yang sudah ditampung di embung-embung, ya. Nanti kita melalui pompanisasi melalui selang-selang plastik ini untuk ke batang-batang. Ya. Nah, artinya tidak ada kata nganggur bagi kami. Ya, untuk potensi semangka saja kemarin musim ditanam hortikultura kemarin setelah panen gaduh itu kita menanam totalnya 8.900 batang. Ya. Untuk yang gelombang pertama itu 3.300 batang dengan modal 40 juta, kita bisa menghasilkan 3,3 ton atau 33 ton 3 kintal. Dikonversikan dengan uang berapa itu? Kemarin di harga 4.600 per kilogram. Ya. Itu modal 40 juta, ya kan? Dari uang kita dapat totalnya 87 dengan durasi 55 hari. Wow, Semangka berarti itu 55 hari. 2 bulan bisa menghasilkan 100% hasil ya Pak dari Lebih, modal ya? 100% lebih. 100% Bahkan lebih kita ya? bisa berbagi dengan masyarakat itu hampir 10% dari total panen itu bisa. Yang modal berikutnya 40 juta bisa menghasilkan 80 juta dengan waktu 2 bulan lah Pak 2 ya? bulan, betul. Maksimal 2 bulan. Dan masih bisa berbagi. Nah, dan kemarin itu kita menggunakan satu media 3 tanaman, yaitu ada melon, ada semangka, ada cabai, dan bahkan ada tomat. Apa semangatnya itu, kenapa dibuat demikian? Kalau mungkin harga cabai lagi jatuh atau seperti apa mungkin Pak? Dengan biaya yang sama, produksi yang sama, ya, dengan tempat media yang sama, dengan tenaga yang sama, kita bisa menghasilkan 3 varian. Artinya kita tidak buang-buang tenaga, tapi bisa dimanfaatkan yang lainnya. Jadi kan kayak kemarin cabai itu kita harga turun, tapi kita tidak berdampak signifikan karena kita bisa dapat dari tomat sama melon dan semangka. Gimana Pak? Para petani di sini dengan adanya penghasilan yang Bapak sampaikan kan sudah tersebar kemana-mana Pak, itu sudah sampai mulut ke mulut, kuping ke kuping. Animo masyarakat untuk bercocok tanam demikian gimana Pak? Nah, sementara kita sudah buka melalui media dan kita siarkan melalui live, ya kan, YouTube dengan teman-teman dari media online, media cetak, bahwa kami sebenarnya terbuka untuk siapapun belajar bertani dengan kita. Tapi ternyata antusias untuk bertani itu masih terbayang capek, panas, mungkin mahal. Jadi karena belum terjun langsung ya mungkin terasa seperti itu. Tapi ketika udah terjun langsung baru terasa. Pemirsa Talitrias Info, biar fair, biar fair, saya sengaja berbincang tipis-tipis dengan Pak Bambang Irawan ini karena beliau petani yang sudah menyingkirkan anggapan bahwasanya petani itu identik dengan miskin dan lumpur. Tetapi beliau sudah mengubahnya menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Beliau keseharian sudah naik Fortuner, pekarangan rumahnya dimanfaatkan untuk ya kolam, untuk ekonomi. Malah kemarin saya iseng-iseng tadi lacak, dari semangka beliau sudah mendapatkan Avanza tadi. Itu kan sebuah iseng-iseng gitu Pak tadi ya. Bu Kadit PSP Ibu Ermalia, bagaimana Pemkab mendorong petani dengan menghadirkan air sebagai sesuatu kebutuhan yang vital di Prengseu ini? Iya. Jadi kami sebagai petugas ya selama ini berusaha untuk mendukung apa keperluan dari teman-teman petani. Di antaranya kebutuhan pokoknya adalah air gitu. Ya. Jadi air kita dukung dengan adanya irigasi seperti irigasi teknis, kemudian perpompaan, kemudian embung-embung yang tempat mereka menyimpan air. Ya, seperti itu. Seperti pompanisasi, Ya, urbanisasi betul. gitu ya. Dan itu semua juga dari pemerintah juga, kementerian. Pak, ini kan katanya ada juga semacam, saya ambil contoh kedelai, itu disebut orang tanaman manja. Jangan-jangan ketakutan juga kalau semangkanya nanti, kan sering kita lihat di TV-TV tiba-tiba dibuang ke jalan karena pasarnya jatuh, cabenya
apa demo dibuang jadi sampah gitu kan. Gimana di Prengseu ini Kak Bambang Irawan? Kalau untuk kedelai memang sementara ini kita belum pernah. Karena manja dia namanya. Dikarenakan kita sudah yang terbiasa, kita potensi kita termasuk pembuangan sudah mudah ya kan, tidak terhambat seperti kacang hijau. Ya. Nah, kita sudah upayakan petani untuk menanam kacang hijau. Oh, karena pasarnya sudah ada ya? Iya, pasarnya sudah ada. Nah, kebutuhannya juga lebih banyak. Benar gak sih Pak, bekas tanaman kacang hijau itu bikin lahan jadi subur juga katanya, begitu habis panen besoknya di tanaman padi itu jadi tambah subur ya Pak, benar gak itu Pak? Bisa. Dikarenakan tanaman kacang hijau itu ya kan, dia mengikat nitrogen tanah, khususnya lebih kuat lagi kacang tanah, karena kacang hijau itu kita pupuknya pupuk organik, memperbanyak pupuk organik untuk membuatkan tanam atau buah, meningkatkan buah. Dan sedikit berikan tips ke pemirsa Tali Trias Info, berbudidaya semangka cabai ini gimana Pak? Apakah betul-betul berat atau seperti sesuram yang dibayangkan teman-teman yang tadi alergi mau terjun? Itu sedikit berikan tips dulu Pak. Ya, semua pekerjaan itu berat, tergantung kita menyukai atau tidak. Kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, sayang dengan pekerjaan kita, tidak ada yang berat, semuanya ringan. Apalagi ketika sudah memetik hasilnya, itu udah semua yang kita kerjakan selama 2 bulan yang capek itu hilang. Ada nggak sekolah lapangnya Bapak lakukan di sini untuk budidayanya bertambah cakep, jangan lagi tradisional konvensional? Dia juga kan ada ilmu yang bekerja di sini, baik pemilihan benih, budidaya, gimana di tempat Bapak ini? Ya, semuanya udah terbuka karena masing-masing petani ini packnya ada sendiri, ya, saling belajar. Dan belajar kita nggak melalui buku tapi otodidak, langsung dari pengalaman. Jadi itu munculnya dari pengalaman. Tapi juga ada penyuluh-penyuluh juga nggak yang hadir? Kalau penyuluh sering memberikan arahan tentang cara penggunaan pupuk, waktu, media waktu, karena dari penyuluhan dinas pertanian itu lebih memahami tentang hal itu. Kalau kita kan petani hanya menjalankan teknisnya, tapi kalau untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, emang kita kurang paham. Disitulah kehadiran dari dinas pertanian kepada kami, khususnya Kabupaten Prengseu itu memberikan arahan-arahan, ya kan, memberikan sesuai dengan blueprintnya lah dalam ini buku ya, untuk SOP tanah bertanam padi, yaitu artinya terjadi kolaborasi antara praktek dengan teori dan hasilnya bermanfaat sekali buat petani kita. Dalam pengamatannya Bu Ermalia, petani sukses seperti Pak Bambang ini sudah mulai menyebar belum di daerah Prengseu ini? Sudah mulai Pak, cuman kan artinya mereka kalau di sini kan di hortikultura di tanaman buah. Nah, ada beberapa teman-teman petani dia lebih spesifiknya lagi tanaman yang berbeda. Tapi sudah mulai sih, kita sudah mulai melakukan pembinaan ke arah situ, karena kita juga sudah berusaha mensosialisasikan kepada mereka untuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi sudah berbisnis. Jadi petani pun sekarang udah berbisnis ya, tidak hanya sekedar berbudidaya ya. Jadi petani pun udah berbisnis dia. Berarti Bapak udah mempelajari pasar semangka di mana, di Bandung apa di Jogja? Seperti apa Pak? Terakhir Pak? Ya, kita melalui media online, terus kita melalui praktek di lapangan. Ternyata teman-teman dari daerah lain juga, ya kan, karena biasanya kita kalau tanam semangka dengan semangka lainnya itu terkoneksi. Hanya dari pergaulan itu akhirnya tahu pasaran, akhirnya kita bisa ekspansi kemarin aja ke Bandung dan Yogyakarta. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan petani sukses Pak Bambang Irawan dari kelompok tani Tunas Remaja dan Ibu Ermalia, Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Prengseu, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.